Bab 3691, Mencari Istana Guanghan. Saat ini, tidak pantas untuk berteriak, karena sepertinya berteriak akan merusak kesucian momen ini. Tubuh Dev perlahan jatuh, lalu dia berjalan di depan Zheng Nianan. Tuan Zheng, lihat apakah ini adalah teknik intensif dari Sekte Iblis Surgawi Anda. Dev menyerahkan slip giok teknik kungfu kepada Zheng Nianan. Ya. Zheng Nianan mengambil slip giok dari metode latihan dan mengangguk penuh semangat seperti anak kecil. Dengan keterampilan intensif, Sekte Iblis Surgawi mereka dapat terus menyebarkannya. Jika demikian, saya berharap Tuan Zheng menepati janjinya dan memberi saya batu Iblis Surgawi. Dev berkata dengan tenang. Demi Sekte Tianmo lah Dev pergi membantu Sekte Tianmo mendapatkan keterampilan intensif. Kalau tidak, bagaimana dia bisa pergi ke gua? Tetapi justru karena inilah Dev mengetahui keberadaan Blood Demon, dan dengan bantuan Blood Demon di dalam gua, dia menerobos ke alam kesengsaraan tingkat ketiga. Dev tahu bahwa jika bukan karena aura yang ditinggalkan oleh Blood Demon di slip giok kungfu, mustahil untuk menembus alam kesengsaraan tingkat ketiga hanya dengan mengandalkan naga iblis surgawi. Ginseng. Setelah mendengar perkataan Dev, Zheng Nianan tertegun sejenak, lalu berkata dengan wajah malu, Tuan Dev, saya. Zheng Nianan tidak tahu harus berkata apa kepada Dev. Bagaimanapun, sebagai imbalan atas batu iblis, inilah yang dia janjikan. Tapi sekarang Dev telah mengeluarkan keterampilan intensifnya, dia tidak bisa mengeluarkan batu iblis surgawi. Tuan Dev, Sekte Iblis Surgawi tidak dapat lagi menghasilkan batu Iblis Surgawi. Pada saat ini, pemimpin Sekte Jiang melangkah maju dan membantu Zheng Nianan keluar dari pengepungan. Apa yang terjadi? Dev mengerutkan kening. Seseorang baru saja mencuri batu Iblis Surgawi terakhir dari Sekte Iblis Surgawi. Jadi sekarang Tuan Zheng takut dia tidak akan bisa mendapatkan batu iblis surgawi. Kata pemimpin Sekte Jiang. Siapa itu? Dev tercengang. Tuan Dev adalah nenek moyang keluarga Ning. Dia keluar dari gua dan menculik tuan dari klan Zheng, dan kemudian mendapatkan batu iblis surgawi. Zeyan melangkah maju dan berkata. Hanya Zeyan yang mengetahui Ningzi dan mengetahui identitasnya. Ternyata orang ini Ningzi. Sepertinya dia benar-benar tidak menungguku di luar. Ketika Dev mendengar bahwa Ningzi telah merampasnya, dia tidak terlalu terkejut. Lagi pula, Ningzi berbeda dengan musuh lainnya. IQ orang ini agak tinggi, dan dia sering bermain tidak sesuai rutinitas. Tuan Dev, saya benar-benar minta maaf, tapi jangan khawatir, saya akan segera mengirimkan semua murid Sekte Setan Surgawi untuk mencari batu setan surgawi. Setelah saya menemukan batu setan surgawi, saya akan menyerahkannya segera temui Tuan Dev. Zheng Nianan berkata dengan sangat malu. Bagaimanapun, janjinya tidak dipenuhi, yang membuatnya sangat tidak nyaman. Tidak, aku akan mencari di tempat lain. Dev menggelengkan kepalanya. Dev tahu bahwa ada batu iblis surgawi di Istana Guanghan. Selama dia menemukan Istana Guanghan, dia bisa mendapatkan batu iblis surgawi. Hanya saja Blood Demon tidak mengatakan di mana Istana Guanghan berada, dia hanya mengatakan letaknya di Gunung Tianmo. Tapi Gunung Iblis memiliki panjang ribuan mil, membentang di seluruh wilayah selatan, dan mencakup banyak kabupaten dan kota. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menemukannya? Tuan Dev, tahukah Anda di mana ada batu ajaib? Pemimpin Sekte Jiang bertanya dengan bingung. Dev mengangguk dan berkata, Master Sekte Jiang, tahukah Anda di mana Istana Guanghan berada? Istana Guanghan? Setelah mendengar ini, pemimpin Sekte Jiang menggelengkan kepalanya, saya tidak tahu, apakah ada batu iblis surgawi di Istana Guanghan. Ya, kata Dev. Aku belum pernah mendengar tentang Istana Guanghan ini. Bukankah di wilayah selatan? Tapi kalau bukan di wilayah selatan, kenapa ada batu iblis surgawi? Zheng Nianan tidak tahu di mana Istana Guanghan berada. Sepertinya aku hanya bisa menemukannya secara perlahan. Istana Guanghan ada di Gunung Tianmo. Dev juga tidak berdaya. Bagaimanapun, Istana Guanghan baru dibangun kembali selama lebih dari setengah tahun. Tuan Dev, meskipun kami tidak mengetahui Istana Guanghan, ada tempat yang mungkin harus kami ketahui. Kata pemimpin Sekte Jiang. Di mana itu? Dev sangat senang. Akan lebih mudah jika Anda mengetahui lokasi Istana Guanghan. Bab 3692 Paviliun Wantong. Master Sekte Jiang, apakah yang Anda bicarakan tentang Paviliun Wantong? Zheng Nianan bertanya. Tepat sekali, menurutku Paviliun Wantong pasti tahu di mana Istana Guanghan berada. Jangankan Sekte, bahkan jika ada tikus di wilayah selatan, Paviliun Wantong akan mengetahuinya. Pemimpin Sekte Jiang mengangguk. Sekte Master Jiang, apa itu Paviliun Wantong? Dev bertanya dengan heran. Tuan Dev, Paviliun Wantong adalah organisasi transportasi terbesar di seluruh wilayah selatan.
Selama Anda bersedia mengeluarkan uang, tidak ada yang tidak dapat Anda pahami. Selain itu, Paviliun Wantong juga memiliki pesawat sendiri, yang memungkinkan orang untuk dengan mudah melakukan perjalanan melalui Gunung Tianmo. Di seluruh wilayah selatan. Justru karena Paviliun Wantong berkeliaran di wilayah selatan, jadi dia tahu lebih banyak daripada yang lain. Kita hanya perlu pergi ke Paviliun Wantong untuk menanyakan, dan mungkin kita akan mengetahui lokasi spesifik Istana Guanghan. Pemimpin Sekte Jiang mengikuti Dev dan menjelaskan. Saya mengerti. Dev mengangguk. Sepertinya industri Paviliun Wantong dan keluarga Ji Yun harusnya sama. Mereka semua terlibat dalam bisnis pesawat dan transportasi. Namun, keluarga Ji Yun tidak menjual informasi, dan sepertinya tidak sebesar Paviliun Wantong. Mampu membangun jaringan transportasi yang begitu besar di wilayah selatan dan menjual informasi, maka penguasa Paviliun Wantong pasti bukan orang biasa. Tuan Dev, saya dapat membawa Anda ke Paviliun Wantong untuk mencoba keberuntungan Anda, tetapi Anda harus mengubah penampilan Anda terlebih dahulu. Saya khawatir banyak orang yang mencari Anda sekarang. Kata pemimpin Sekte Jiang. Bagus. Dev mengangguk, lalu auranya berubah, dan Dev berubah menjadi pria parubaya. Tuan Dev, meskipun Sekte Iblis Surgawi kami tidak memiliki batu iblis surgawi yang Anda butuhkan, Anda pasti membutuhkan banyak koin spiritual untuk pergi ke Paviliun Wantong. Saya memiliki beberapa koin spiritual emas ungu di sini. Koin spiritual emas ungu ini dapat bernilai 1 juta koin spiritual biasa. Saya juga berharap Tuan Dev akan menerimanya. Zheng Nianan mengeluarkan sekantong koin roh emas ungu dan berkata. Dev tidak sopan dan langsung mengambil koin roh emas ungu. Lagi pula, Ji Yun tidak ada dan akan sangat merepotkan bagi Dev untuk mengeluarkan uang. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Zheng Nianan, Dev dan yang lainnya berangkat menuju Paviliun Wantong. Perjalanan ini mulus, tapi cara Jiang Yulian dan Zeyan saling berciuman membuat Zheng Jian semakin membencinya. Zheng Jian tidak mengatakan apapun sepanjang jalan, wajahnya pucat, dan Dev melihat penampilan Zheng Jian. Setelah berbaris selama sehari semalam tanpa istirahat, Dev dan yang lainnya akhirnya sampai di Paviliun Wantong. Setelah melihat kota besar di depannya, Dev sedikit bingung. Saya melihat kata-kata Paviliun Wantong tertulis di kota. Apakah ini Paviliun Wantong? Dev bertanya dengan heran. Dia mengira Paviliun Wantong hanyalah sebuah sekte, tidak terlalu besar, tetapi sekarang yang muncul di hadapannya ternyata adalah kota besar. Dan kota ini jauh lebih besar dari kota Kekaisaran Iblis. Tidak mungkin kota sebesar itu adalah Paviliun Wantong, bukan? Tuan Dev, ini Paviliun Wantong. Seluruh kota ini milik Paviliun Wantong. Paviliun Wantong dianggap sebagai sekte terkaya di seluruh wilayah selatan. Sekarang, selain mengangkut dan menjual informasi, Paviliun Wantong juga terlibat dalam. Beberapa dari pelelangan semuanya merupakan hal baru dari berbagai tempat. Pemimpin Sekte Jiang menjelaskan. Paviliun Wantong sangat kaya, bukankah kita takut ada yang melewatkannya? Dev bertanya dengan heran. Lagi pula, tidak ada keteraturan di dunia langit dan bumi. Jika Anda tidak memiliki kekuatan yang kuat, Anda tidak akan bisa menyimpan begitu banyak kekayaan. Tuan Dev, tidak apa-apa di wilayah selatan, terutama di kawasan Gunung Tianmo, tidak ada yang berani main-main. Terlebih lagi, kudengar penguasa Paviliun Wantong juga sangat kuat. Naga telah melihat kepalanya tetapi tidak melihat ekornya. Tidak ada yang pernah melihat penguasa Paviliun Wantong. Dan Paviliun Wantong ini bekerja sama dengan banyak sekte dan memiliki cabang di berbagai tempat, jadi tidak ada yang memprovokasi Paviliun Wantong. Sekte Master Jiang terus menjelaskan. Bab 3693, hanya berjalan-jalan. Dev mengangguk, lalu beberapa orang masuk ke Paviliun Wantong. Setelah berjalan ke Paviliun Wantong, ada banyak biksu dan banyak toko yang menjual barang di jalan. Ini adalah kota tersibuk yang pernah dilihat Dev di dunia surga dan manusia. Selain itu, di Paviliun Wantong, selain biksu manusia, ada juga binatang buas dan sejumlah kecil pembudidaya iblis yang berjalan di jalan, yang jarang terjadi. Saat ini, tempat-tempat lain di alam surgawi menentang para penggarap setan di mana-mana. Hanya daerah Gunung Tianmo yang bisa begitu bersahabat dengan para penggarap setan. Master Sekte Jiang membawa Dev dan yang lainnya ke loteng yang kelihatannya tidak terlalu mengesankan. Tuan Dev, disinilah Paviliun Wantong menjual informasi. Meskipun tempat ini tidak mencolok, informasi yang keluar dari sini sangat eksplosif. Beberapa orang yang mencari lokasi musuh atau menjual harta karun akan datang ke sini. Beberapa orang bahkan datang ke sini untuk menyelidiki informasi tentang rekan Tao mereka. Master Sekte Jiang mengikuti Dev dengan suara rendah. Davedao tidak ingin mengetahui informasi gosip apapun, dia hanya ingin mengetahui lokasi spesifik Istana Guanghan. Ada ruangan dengan ukuran berbeda di loteng, dan ada tanda kecil yang tergantung di pintu setiap kamar. Tuan Dev, mohon tunggu sebentar. Saya perlu membuat janji terlebih dahulu. Sekte Master Jiang berkata kepada Dev.
Dev mengangguk, silakan. Saya melihat pemimpin Sekte Jiang masuk ke sebuah ruangan kecil, tinggal di sana selama lebih dari 10 menit, dan kemudian keluar. Tuan Dev, janjinya sore hari, kita harus menunggu. Kata pemimpin Sekte Jiang. Kalau begitu tunggu saja. Dev tidak terburu-buru, dan Feng Mo tidak terlalu cemas karena membutuhkan batu iblis surgawi, selama dia dapat menemukan batu iblis surgawi untuk Feng Mo. Tuan Dev, karena kita harus menunggu, mengapa kita tidak berjalan-jalan di sekitar paviliun Wantong? Jiang Yulian menyarankan. Faktanya, Jiang Yulian masih ingin mengikuti Zeyan dengan santai, tapi dia takut Master Sekte Jiang tidak setuju, jadi dia mengikuti Dev. Oke, tepat pada waktunya untuk melihat apakah ada sesuatu yang bagus. Dev tersenyum dan mengangguk. Karena Dev juga berbicara tentang berkeliaran, Master Sekte Jiang tidak bisa berkata apa-apa. Sekelompok orang sedang berjalan dengan santai di jalan. Jiang Yulian memegang tangan Zeyan dan melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Bagaimanapun, Sekte Jiwa Iblis mereka tidak sejahtera seperti di sini. Master Sekte Jiang, apakah Anda Master Sekte Jiang dari Sekte Jiwa Iblis? Pada saat ini, seorang pria parubaya gemuk berjalan sambil tersenyum, memandang Master Sekte Jiang dan bertanya. Wajah pria itu tampak sedikit tidak nyaman, dan matanya bersinar merah, seolah-olah dia berada di ambang kehancuran mental. Pemimpin Sekte Jiang memandang pria di depannya, sedikit mengernyit, dan berkata dengan bingung, "Ya, ini saya, siapa kamu?" Master Sekte Jiang, ternyata itu kamu. Kebetulan sekali, aku akan mengirim seseorang ke Sekte Jiwa Iblis untuk mengundangmu. Saya yang tertua di Paviliun Wantong, dan nama keluarga saya adalah Xia. Pria parubaya itu buru-buru memperkenalkan dirinya. Setelah mendengar bahwa itu adalah tetua Paviliun Wantong, Master Sekte Jiang langsung menjadi sopan. Bagaimanapun, seorang tetua Paviliun Wantong, apapun statusnya, tidak lebih buruk dari dia, pemimpin Sekte Jiwa Iblis. Terlebih lagi, mereka datang ke Paviliun Wantong untuk meminta sesuatu. Akan lebih mudah jika Penatua Xia dapat membantu. Ternyata itu adalah tetua Xia. Sungguh tidak sopan dan tidak sopan. Aku ingin tahu apa yang diinginkan tetua Xia dariku. Sekte Master Jiang bertanya dengan bingung. Master Sekte Jiang, ceritanya panjang. Jika Anda punya waktu, saya harap Anda bisa datang dan duduk di rumah sederhana. Penatua Xia menyampaikan undangan kepada Master Sekte Jiang. Pemimpin Sekte Jiang memandang Dev, lalu mengangguk dan berkata, tidak apa-apa, saya tidak melakukan apa-apa sekarang. Setelah mendengar bahwa pemimpin Sekte Jiang setuju, Penatua Xia menjadi bahagia dan ekspresinya menjadi jauh lebih baik. Tuan, saya hanya akan mengikuti saudara Yan untuk melihat-lihat saja, dan saya tidak akan mengikuti Anda. Jiang Yulian ingin pergi berbelanja dengan Zeyan, jadi dia tidak berencana pergi ke rumah Penatua Xia. Bab 3694 Arai 10.000 jiwa. Jangan berlarian, pemimpin Sekte Jiang juga setuju. Sepanjang jalan, dia memperhatikan tingkah laku Jiang Yulian dan Zeyan, dan mengetahui bahwa kedua orang ini saling menyukai dan akan segera berkumpul. Master Sekte Jiang bukanlah orang yang keras kepala. Jika murid-muridnya dapat menemukan separuh lainnya untuk berlatih Taoisme bersama, dia akan mendukungnya. Pembudidaya iblis juga manusia, mereka juga memiliki emosi dan keinginan, dan mereka juga perlu mengekspresikan emosi mereka. Tuan, saya juga berencana untuk berjalan-jalan. Ketika keluarga Zeng melihat Jiang Yulian dan Zeyan ingin terus berbelanja, dia juga tidak berencana pergi ke rumah Penatua Xia. Pemimpin Sekte Jiang melirik Zeng Jian, lalu mengangguk dan berkata, kamu harus jujur dan jangan membuat masalah bagiku. Setelah menegur Zeng Jian, Master Sekte Jiang membawa Dev dan pergi bersama Penatua Xia. Segera, dipimpin oleh Penatua Xia, beberapa orang tiba di depan sebuah rumah megah. Seorang tetua memiliki rumah yang begitu mewah, yang menunjukkan bahwa Paviliun Wantong sangat kaya. Master Sekte Jiang, silakan masuk ke dalam. Penatua Xia mengundang pemimpin Sekte Jiang dan Dev masuk. Begitu dia masuk ke halaman, Master Sekte Jiang tertegun sejenak, lalu melihat sekeliling dan berkata, Elder Xia, apakah ada lingkaran sihir di rumahmu? Mengapa saya merasa seperti ada kekuatan yang menekan jiwa di dalam tubuhku? Dev juga merasakannya. Begitu dia memasuki halaman, ada kekuatan yang sepertinya menahan jiwa, dan bahkan kesadaran pun sulit menyebar ke sini. Formasi 10.000 jiwa, kenapa ada formasi yang begitu kejam di sini? Kata Raja Iblis Ciyun di lautan kesadaran Dev. Formasi 10.000 jiwa, formasi macam apa ini? Dev bertanya dengan rasa ingin tahu. Meskipun Dev juga merasakan keberadaan formasi tersebut, dia tidak mengetahui apa itu formasi spesifik dan apa fungsinya. Arai 10.000 jiwa ini adalah formasi yang menyehatkan jiwa, namun hanya sedikit orang yang mengetahui bahwa setiap malam bulan purnama,
Arai 10.000 jiwa ini akan menyerap jiwa, meninggalkan orang dengan jiwa yang lebih sedikit, dan jiwa yang terserap akan menjadi orang yang melemparkan mantra menyempurnakannya. Alasan mengapa formasi ini ganas adalah karena di permukaan terlihat seperti formasi perolehan, namun sebenarnya menimbulkan banyak kerugian di balik layar. Raja Iblis Ciyun sedang menjelaskan kepada Dev. Setelah mendengar penjelasan Raja Iblis Ciyun, hati Dev gemetar. Dia tidak mengerti siapa yang berani membentuk formasi kejam seperti itu di rumah tetua Paviliun Wantong. Master Sekte Jiang benar. Seseorang memang telah membuat lingkaran sihir di rumahku, dan penguasa lingkaran sihir itulah yang aku pekerjakan dengan harga tinggi. Itu hanya karena jiwa gadis kecil itu selalu lemah, dan dia akan kehilangan jiwanya dari waktu ke waktu. Bahkan jika dia sedikit ketakutan, jiwanya akan meninggalkan tubuhnya dan sulit untuk kembali ke tempatnya. Untuk menekan jiwa dewi kecil agar tidak meninggalkan tubuhnya dan memberi makan jiwanya, kami secara khusus meminta seseorang untuk memberinya pakaian dengan lingkaran sihir ini. Saya tidak menyangka Master Sekte Jiang dapat melihatnya secara sekilas. Master Sekte Jiang memang anggota dari Sekte Jiwa Iblis, dan penelitiannya tentang jiwa sangat menyeluruh. Penatua Xia sangat menyukai Master Sekte Jiang. Ketika Master Sekte Jiang mendengar ini, dia segera mengerti mengapa Penatua Xia mencarinya. Elder Xia, benarkah setelah membuat lingkaran sihir ini, semangat gadis kecilku masih lemah dan dia sering kehilangan semangatnya? Sekte Master Jiang bertanya pada Penatua Xia. Ya, saya benar-benar tidak punya pilihan selain meminta bantuan pemimpin Sekte Jiang. Saya tahu bahwa penelitian Sekte Jiwa Iblis Anda tentang jiwa adalah yang terbaik. Dan bukankah Sekte Jiwa Iblismu memiliki manik-manik yang memperbaiki jiwa, batu yang membangkitkan jiwa, Del? Kata Penatua Xia. Elder Xia, izinkan saya melihat kondisi gadis kecil saya dan kemudian membuat diagnosis. Kata Master Sekte Jiang. Oke, silakan masuk. Penatua Xia mengangguk berulang kali dan memimpin pemimpin Sekte Jiang ke halaman kecil, yang penuh dengan bunga dan tanaman. Mendorong pintu hingga terbuka, Penatua Xia mengundang Master Sekte Jiang masuk. Tepat ketika Dev ingin masuk, dia dihentikan oleh Penatua Xia. Jiwa dewi kecil itu sangat lemah, jadi dia tidak boleh bertemu orang asing karena takut ditakuti. Penatua Xia memblokir Dev di luar. Bab 3695, ditipu. Bagaimanapun, Dev sekarang terlihat seperti pria parubaya dengan janggut lebat, yang membuatnya terlihat sedikit menakutkan. Elder Xia, ini temanku. Dia juga sangat berpengetahuan tentang jiwa. Dia tidak akan menakuti putrimu. Sekte Master Jiang berkata dengan cepat. Ketika Penatua Xia mendengar ini, dia setuju untuk membiarkan Dev masuk ke dalam rumah. Saya melihat seorang gadis berusia 15 atau 16 tahun terbaring di tempat tidur di kamar. Dia tampak sedikit pucat dan matanya kusam, seolah dia sedikit bodoh. Meski fitur wajah gadis itu sangat cantik, namun matanya yang kusam membuatnya sedikit jelek. Hanya dengan sekali pandang, Dev tahu bahwa gadis ini dalam keadaan putus asa. Pemimpin Sekte Jiang melangkah maju, mengeluarkan batu sebening kristal dari tangannya, dan kemudian dengan lembut memutarnya ke sekeliling gadis itu. Segera, batu itu memancarkan cahaya redup, dan cahayanya menjadi semakin terang. Pemimpin Sekte Jiang mengerutkan kening dan segera menyingkirkan batu itu. Penatua Xia, putri Anda tidak lagi lemah semangatnya sekarang. Dia jelas kehilangan satu jiwa. Hilangnya jiwa tidak dapat diubah kecuali jiwa dapat dipulihkan. Pemimpin Sekte Jiang berkata dengan sungguh-sungguh. Bagaimana mungkin, saya membayar banyak uang untuk mempekerjakan seseorang untuk membentuk susunan pengasuhan jiwa hanya untuk melindungi putri saya. Bagaimana saya bisa kehilangan jiwa saya? Penatua Xia tidak dapat mempercayainya. Penatua Xia, bolehkah saya bertanya siapa yang mengatur susunan pengasuhan jiwa yang Anda sebutkan ini? Dev bertanya. Saya menghabiskan banyak uang untuk mengundang master formasi dari wilayah tengah. Formasi pemelihara jiwa ini memang dapat menyehatkan jiwa, dan juga dapat memantapkan jiwa dan mengunci tubuh, mencegah jiwa meninggalkan tubuh. Anda bisa merasakannya itu segera setelah kamu memasuki halaman. Kata Penatua Xia. Elder Xia, bolehkah saya bertanya sudah berapa lama Anda menyiapkan susunan pengasuhan jiwa ini? Dev terus bertanya. Sudah sekitar 1 tahun, kenang Penatua Xia. 1 tahun. Dev sedikit mengernyit, berpikir sedikit. Setelah beberapa saat, Dev berkata, Penatua Xia, apa yang telah Anda siapkan di rumah Anda bukanlah susunan yang memelihara jiwa, tetapi susunan 10.000 jiwa. Ini adalah susunan yang sangat kejam. Meskipun Anda tidak dapat melihatnya apapun biasanya, susunan ini akan menyerap jiwa orang-orang di malam bulan purnama. Agaknya jiwa putrimu yang hilang diserap oleh arai 10.000 jiwa ini. Kata-kata Dev membuat Penatua Xia membeku di tempat, wajahnya penuh rasa tidak percaya. Ini tidak mungkin, bagaimana kamu tahu? Penatua Xia memandang Dev dengan ragu.
Penatuasia, selain penelitiannya tentang jiwa, teman saya ini juga seorang master formasi senior, jadi apa yang dia katakan sepenuhnya dapat dipercaya. Kata pemimpin Sekte Jiang. Melihat Master Sekte Jiang mengatakan ini, Penatuasia ketakutan. Apa yang harus aku lakukan? Apakah putriku akan seperti ini seumur hidupnya? Penatuasia panik, lalu memegang erat tangan Dev dan berkata, tolong bantu saya, rekan Tao, selama Anda menemukan jiwa putri saya, tidak peduli berapa banyak uang yang Anda minta, saya akan berjanji kepada Anda. Saya hanyalah seorang anak perempuan, dan saya tidak akan pernah membiarkan dia menjadi seperti ini. Elder Xia, Anda tidak perlu khawatir. Izinkan saya mencobanya terlebih dahulu. Jika jiwa putri Anda benar-benar tersedot oleh formasi dan tetap berada dalam formasi, saya dapat menyelamatkannya. Tetapi jika jiwa telah dimurnikan, maka aku tidak bisa. Tidak ada jalan lain. Dev berkata jujur. Lagi pula, Dev juga tahu apakah arai 10.000 jiwa ini dapat memurnikan jiwa putri Penatuasia. Jika disempurnakan, semuanya akan benar-benar berakhir. Dengan kekuatan Dev saat ini, tidak ada cara untuk memulihkan putri Penatuasia. Oke, coba cepat. Penatuasia mengangguk berulang kali dan meminta Dev untuk mencobanya dengan cepat. Dev tidak berkata apa-apa lagi, tapi langsung berjalan ke halaman. Segera setelah itu, Dev melambaikan tangannya, dan beberapa sinar cahaya spiritual mengenai pola formasi, dan kemudian pola formasi seluruh mansion bersirkulasi dan menyala terus-menerus. Bab 3696, Memasuki Formasi. Saya akan mencari jiwa Nonasia di arai 10.000 jiwa ini. Jika saya dapat menemukan yang terbaik, jika saya tidak dapat menemukannya, saya akan menghancurkan susunan ini. Jika saya membiarkan susunan hebat ini berjalan, saya khawatir ini tidak akan memakan waktu lebih dari beberapa tahun. Keluarga Penatuasia semuanya akan menderita demensia. Kata Dev. Penatuasia melihat formasi yang terus-menerus memancarkan cahaya dan mengangguk dengan cepat. Keterampilan Dev jauh lebih baik dari yang lain. Dev perlahan berjalan menuju pusat formasi, dan dengan riak di kehampaan, sosok Dev menghilang. Ketika pemimpin Sekte Jiang melihat ini, dia berkeringat dingin untuk Dev. Dev muncul dalam kehampaan saat ini, dan semua yang dia lihat di sekelilingnya hanyalah hamparan putih yang luas. Hanya ada pola susunan yang bersinar samar, memberitahu Dev bahwa dia berada di arai 10.000 jiwa. Nak, kamu cukup berani. Kamu tidak tahu apa-apa tentang arai 10.000 jiwa dan kamu berani menyerbu masuk. Apakah kamu tidak takut tidak bisa keluar? Raja Iblis Ciyun bertanya dengan rasa ingin tahu. Tentu saja aku tidak takut lagi. Aku mengerti. Aku masih memilikimu kan? Aku tidak bisa keluar, dan kamu juga terjebak di sini. Menurutku kamu juga tidak ingin terjebak. Dev berkata sambil tersenyum tipis. Raja Iblis Ciyun tertegun sejenak, lalu dia tersenyum pahit. Anak baik, kamu mencoba menipuku. Tetapi meskipun formasi 10.000 jiwa ini kejam, itu memang permainan anak-anak bagiku. Sekarang aku akan membuka mata Tianming untukmu. Di bawah mata Tianming, semua ilusi tidak punya tempat untuk bersembunyi, dan semua ilusi akan hilang. Dev tercengang, matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Dev mengetahui kekuatan Tianming Ai. Ketika dia dikejar oleh Qi Pei Jia di medan perang para dewa dan iblis, dia tidak punya cara untuk melarikan diri karena hari itu Ming Ai. Setelah Qi Pei Jia membuka mata Tianming, Dev tidak punya tempat untuk melarikan diri. Aku tidak menyangka Raja Iblis Ciyun akan membukakan mata langit dan kegelapan padanya. Dev hendak membuka mulutnya untuk mengucapkan terima kasih ketika dia mendengar Raja Iblis Ciyun melanjutkan, jangan terlalu senang dulu. Saya akan membukakan mata Tianming untukmu. Itu tidak berarti kamu memiliki mata Tianming. Selama saya meninggalkan lautan kesadaran Anda tidak akan bisa membuka mata Tianming Anda. Jika kamu benar-benar ingin mempelajari Tianming Ai, aku akan memberitahumu tekniknya ketika saatnya tiba, dan kamu harus berlatih keras sendiri. Jika aku bukan jiwa yang tersisa sekarang, tidak akan sulit untuk mengajarimu Tianming Ai. Sayang sekali saya hanyalah sisa jiwa sekarang. Senang sekali bisa membantu Anda membuka mata Tianming, tetapi tidak ada cara untuk meneruskannya kepada Anda. Kata-kata Raja Iblis Ciyun membuat kegembiraan Dev langsung berubah menjadi depresi. Ternyata Tianming Gian masih membutuhkan Raja Iblis Ciyun untuk berada di lautan kesadarannya. Tidak mungkin Raja Iblis Ciyun berada di laut pengetahuan Dev sepanjang hidupnya, yang berarti mata Tianming Dev hanya bersifat sementara. Yang sementara lumayan, tolong bantu aku membukanya. Dev memikirkannya dan berkata. Raja Iblis Ciyun mengangguk, dan kemudian lampu merah keluar dari lautan kesadaran Dev, mengikuti alis Dev dan bersinar ke sekeliling. Di antara alis Dev, bekas luka yang tampak seperti mata muncul. Saat ini, Dev melihat sekeliling.
Warnanya tidak lagi putih, tapi abu-abu, dan suasananya menjadi jauh lebih menyedihkan. Namun di bawah abu-abu, ada beberapa bayangan gelap. Dev melihat sekilas dan menyadari bahwa bayangan gelap ini adalah jiwa manusia. Selain Putri Penatuasia, ada juga jiwa orang lain. Jiwa-jiwa ini terjebak di sini, berkeliaran tanpa tujuan. Melihat ini, Dev menghela nafas lega. Jika jiwa-jiwa ini dimurnikan, semuanya akan berakhir. Sekarang mereka belum dimurnikan, Dev dapat mengeluarkan jiwa Putri Penatuasia. Namun saat Dev sedang berjalan menuju jiwa Putri Penatuasia, dia tiba-tiba ditarik oleh kekuatan isap. Lalu saya melihat seberkas cahaya menyinari jiwa-jiwa itu, dan jiwa-jiwa itu menunjukkan ekspresi yang menyakitkan. Bab 3697 Sekte Liangyi. Nak, pemurnian arai 10.000 jiwa telah dimulai. Kita harus menghancurkan arai 10.000 jiwa, jika tidak, jiwa-jiwa ini akan segera menghilang. Raja Iblis Ciyun memperingatkan Dev. Dev mengangguk, dan pedang pembunuh naga langsung muncul di tangannya, dan kemudian cahaya pedang yang tajam berayun menuju tempat di mana cahaya itu bersinar. Dev sekarang tidak punya waktu untuk menemukan mata formasi, jadi dia hanya bisa dengan paksa menghancurkan formasi 10.000 jiwa. Ledakan. Kemanapun cahaya pedang mencapai, terdengar suara keras, sejumlah besar pola mulai berkedip terus-menerus, dan cahaya yang tak terhitung jumlahnya menyala secara kacau. Pada saat yang sama, Master Sekte Jiang dan yang lainnya yang berada di luar melihat sejumlah besar pola berkedip terus-menerus dan menyebabkan kekacauan. Mereka menduga itu pasti kesalahan Dev. Semua orang mengkhawatirkan Dev. Mengerahkan formasi ganas seperti itu benar-benar memalukan bagi master formasi kita. Lihat, aku akan menghancurkannya untukmu. Dev berteriak dengan marah dan mengayunkan pedang pembunuh naga di tangannya lagi. Ditemani oleh raungan naga, kekuatan mengerikan menghantam pola formasi. Seluruh formasi mulai berkedip dan hampir runtuh. Di luar, Master Sekte Jiang dan yang lainnya samar-samar bisa melihat sosok Dev di depan formasi yang berkedip. Dasar bajingan usil. Tiba-tiba terdengar kutukan kemarahan, dan kemudian seorang pria dengan cahaya spiritual di sekujur tubuhnya muncul. Pria itu tidak memiliki tubuh fisik, dia jelas merupakan sinar jiwa yang tersisa dalam formasi. Pria saat ini menatap Dev dengan marah. Ternyata kamu yang mengatur formasi keji ini. Karena pihak lain memberimu uang, kamu tetap membentuk formasi keji untuk merugikan orang. Hari ini, kamu akan berbuat adil kepada Tuhan. Dev mengarahkan pedangnya ke pria itu dan berkata dengan mata dingin. Tidak ada moralitas di dunia surga dan manusia. Kamu tidak perlu berpura-pura menjadi serigala berekor besar di sini. Jika kamu merusak perbuatan baikku, aku akan membunuhmu. Pria itu mengertakkan gigi dan berkata dengan marah. Hahaha, kamu benar-benar konyol. Apakah kamu akan membunuhku hanya dengan pecahan jiwamu ini? Tinggalkan namamu dan ketika aku punya waktu, aku akan mendatangimu. Bahkan jika kamu tidak membunuhku, aku tidak akan membiarkan orang jahat sepertimu. Dev tertawa, matanya penuh penghinaan. Pria itu juga tahu bahwa tidak mungkin dia bisa membunuh Dev, dia hanya membual. Jika Dev dapat dibunuh dengan sisa jiwanya, mustahil untuk menembus formasi 10.000 jiwa. Sekte Zhongyu Liangyi, Gu Tianchao. Setelah pria itu selesai berbicara, sisa jiwa langsung berubah menjadi aliran cahaya dan naik ke langit. Dia tidak bisa melawan Dev. Apa yang keluar? Pemimpin Sekte Jiang tiba-tiba berteriak. Semua orang melihat dan melihat aliran cahaya naik ke langit dari formasi. Saat aliran cahaya ini lewat, arai 10.000 jiwa runtuh dan menghilang. Jiwa Putri Penatuasia tiba-tiba muncul di depan semua orang. Melihat jiwa putrinya, Penatuasia terkejut dan bahagia. Putri, putri. Penatuasia berkata dengan penuh semangat. Elder Xia, jiwa putrimu terlalu lemah dan harus segera kembali ke bentuk aslinya. Setelah Dev selesai berbicara, dia bergegas ke kamar dengan jiwa Putri Penatuasia. Kemudian sebuah nafas menuju ke arah Putri Penatuasia. Bersamaan dengan nafas ini, jiwa juga memasuki tubuh Putri Penatuasia. Setelah jiwanya kembali ke tubuhnya, wajah Putri Penatuasia tampak jauh lebih baik, dan matanya menjadi lebih cerah. Putri, kamu baik-baik saja. Penatuasia bergegas mendekat. Ayah, kenapa orangnya banyak sekali? Putri Penatuasia berkata sedikit takut ketika dia melihat begitu banyak orang di ruangan itu. Jangan takut, orang-orang ini ada di sini untuk mentraktirmu. Penatuasia menghiburnya. Elder Xia, putri Anda baru saja meninggal dan perlu lebih banyak istirahat. Sebaiknya kita tidak mengganggunya. Setelah Dev selesai berbicara, dia mengedipkan mata pada Master Sekte Jiang dan keluar ruangan. Tidak lama kemudian, Penatuasia juga keluar. Setelah melihat Dev, Penatuasia melangkah maju dan memberi hormat. Rekan Tao, terima kasih banyak. Tanpa Anda, keluarga Xia saya akan menderita karena gangguan arai 1000 jiwa. Bab 3698, apa yang terjadi? Penatuasia terlalu sopan. Saya ingin tahu apakah Penatuasia mengundang orang-orang dari Sekte Liangyi di wilayah tengah untuk membuat lingkaran sihir. Dev bertanya.
Dia hanya ingin tahu apakah identitas yang dilaporkan pria itu benar. Benar. Saya tidak menyangka akan menghabiskan begitu banyak uang dan tertipu. Penatua Xia tampak marah. Sekte Zhongyu Liangyi juga merupakan sekte formasi terkenal. Saya tidak menyangka akan melakukan hal seperti itu. Ketika pemimpin sekte Jiang mendengar ini, dia hanya bisa menghela nafas. Tidak peduli apa yang terjadi di surga dan alam manusia, itu tidak mengherankan. Di antara 5 wilayah surga dan alam manusia, hanya wilayah selatan kita yang relatif damai. Kudengar 4 wilayah lainnya terus-menerus berselisih. Saya tidak tahu kapan 5 penguasa domain besar akan muncul dan menjaga ketertiban di surga dan dunia manusia. Penatua Xia menghela nafas pelan. Tidak dapat dipastikan lagi apakah 5 penguasa domain ada di sana, mereka tidak muncul selama ratusan tahun. Pemimpin sekte Jiang juga menghela nafas. Jangan khawatir tentang hal besar ini lagi. Master sekte Jiang, datanglah ke pavilion Wantong saya. Apakah kamu baik-baik saja? Penatua Xia bertanya. Lagi pula, jika tidak ada yang salah, tidak mungkin Master Sekte Jiang melakukan perjalanan ribuan mil untuk datang ke sini. Memang ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan dari pavilion Wantong, kata pemimpin Sekte Jiang. Ada apa? Tuan Dafek ingin menemukan istana Guanghan, tetapi dia tidak tahu lokasi spesifiknya, jadi dia ingin mengeluarkan uang untuk mencari tahu di pavilion Wantong. Kami sudah melakukan reservasi, giliran kami sore hari. Sekte Master Jiang mengatakannya dengan jujur. Ternyata aku sedang mencoba mencari tahu beberapa informasi. Mudah untuk ditangani. Aku akan mengantarmu ke sana. Kalau ada pertanyaan, tanyakan saja. Tidak perlu membuat janji. Saya punya token di sini. Jika terjadi sesuatu di masa depan, Anda dapat pergi ke pavilion Wantong untuk menanyakannya kapan saja. Selama Anda memiliki token ini, Anda tidak perlu menunggu. Penatua Xia mengeluarkan token gelap dan menyerahkannya kepada Dev. Dev tidak sopan dan mengambil token itu. Bagaimanapun, dia pasti harus mencari pavilion Wantong untuk menanyakan beberapa hal di masa depan. Tetapi ketika Penatua Xia hendak mengajak Dev dan yang lainnya untuk menanyakan kabar tersebut secara langsung, tiba-tiba seorang murid pavilion Wantong berlari. Elder Xia, seseorang membuat masalah di jalan, silakan pergi dan lihat. Kata murid pavilion Wantong dengan cemas. Beraninya seseorang membuat masalah di pavilion Wantong. Aku lelah sekali hidup. Penatua Xia sangat marah, lalu memandang Dev dan pemimpin sekte Jiang dan berkata, kalian berdua, tunggu sebentar, saya akan segera kembali. Penatua Xia bergegas pergi bersama murid pavilion Wantong. Dev dan Master Sekte Jiang tidak melakukan apa-apa, jadi mereka mengikuti mereka, ingin melihat siapa yang berani menimbulkan masalah di pavilion Wantong. Saat ini di jalan, sekelompok orang membentuk lingkaran. Di dalam, lebih dari selusin murid pavilion Wantong mengepung seorang pria dan seorang wanita. Api membubung dari tubuh pria itu, matanya merah, seperti binatang buas, dia kehilangan akal sehatnya. Dan wanita itu memeluk pria itu erat-erat untuk mencegahnya menyakiti orang lain secara impulsif. Kamu anak pemberani, kamu berani membuat masalah di pavilion Wantongku. Menurutku kamu lelah hidup. Ketika Penatua Xia tiba, dia menamparnya tanpa ragu-ragu. Elder Xia, mohon ampun. Saat ini, pemimpin sekte Jiang dan Dev tiba. Setelah melihat pria dan wanita itu ternyata adalah Jiang Yulian dan Zeyan, mereka segera bergegas maju. Master sekte Jiang, Penatua Xia tercengang saat melihat Master sekte Jiang bergegas ke arahnya. Elder Xia, keduanya adalah muridku, mohon belas kasihan. Kata pemimpin sekte Jiang. Ketika Penatua Xia mendengar ini, dia segera melihat lebih dekat dan menemukan bahwa itu adalah orang yang telah bersama pemimpin sekte Jiang sejak awal. Ketika dia mengundang Master Sekte Jiang, mereka berdua bersama Master Sekte Jiang. Tapi sekarang seluruh tubuh Zeyan terbakar api, dan mereka berdua tampak sedikit malu. Master Sekte Jiang, saya benar-benar minta maaf, tapi bagaimana situasi kedua murid Anda? Penatua Xia bertanya dengan sedikit cemberut. Bab 3699, Hari-hari di masa lalu. Tetua Xia, izinkan saya bertanya. Setelah pemimpin sekte Jiang selesai berbicara, dia bergegas dan bertanya pada Jiang Yulian, Yulian, apa yang terjadi? Tuan, seseorang diam-diam menyerang saudara Yan. Jiwa api tertinggi di tubuh saudara Yan diambil. Saya mencoba untuk menekannya, jika tidak saudara Yan akan menjadi gila. Jiang Yulian memegang erat Zeyan dan berkata dengan cemas. Bagaimana? Master sekte Jiang tercengang. Dev juga melangkah maju saat ini, dan meraih Zeyan dengan satu tangan. Gelombang panas memasuki tubuh Zeyan, dan Zeyan perlahan menjadi tenang. Tuan Dev, saya. Jiwa api di tubuh saya dipaksa keluar dan dibawa pergi. Zeyan berkata dengan sangat lemah. Zeyan adalah seorang pembudidaya iblis dari silsilah iblis api, dan jiwa api tertinggi di tubuhnya dapat dikatakan sebagai yang paling penting. Tanpa api tertinggi, akan sulit bagi Zeyan untuk bertahan hidup. Tampaknya pihak lain mengetahui identitas Zeyan dan melakukan ini dengan sengaja. Siapa pihak lainnya?
Dev bertanya dengan wajah dingin. Saya tidak kenal dia. Dia masih muda. Sepertinya dia sedang berlatih keterampilan berbasis api, tapi dia bukan seorang kultivator iblis. Kata Zeyan dan tiba-tiba pingsan. Melihat pemandangan ini, Master Sekte Jiang dengan cepat mengeluarkan manik yang memperbaiki jiwa dan memasukkannya ke dalam mulut Zeyan. Sekarang jiwa kelahiran Zeyan telah diambil. Jika dia tidak dapat mengambilnya kembali dalam waktu singkat, nyawa Zeyan akan dalam bahaya. Manik pengikat jiwa ini hanya bisa melindungi hidupnya untuk sementara. Kita harus mencari tahu siapa yang menangkap jiwa Zeyan. Pemimpin Sekte Jiang mengerutkan kening dan berkata, Dev juga sangat cemas saat ini. Di mana mereka akan menemukan orang yang telah menangkap jiwa Zeyan? Master Sekte Jiang, saya harus tahu siapa orang yang baru saja menyebutkan latihan keterampilan berbasis api. Saat ini Penatua Xia berbicara. Siapa ini? Sekte Master Jiang bertanya dengan cepat. Aku akan membawamu untuk menemukannya. Orang ini memburu para penggarap iblis dari garis keturunan Balrog kemana-mana dan menyerap jiwa api mereka untuk berlatih. Saya tidak menyangka bahwa di antara murid-murid Anda, sebenarnya ada pembudidaya iblis yang memiliki api pamungkas. Penatua Xia berkata dengan sangat bingung. Bagaimanapun, Sekte Jiwa Iblis pemimpin Sekte Jiang adalah sekte yang berspesialisasi dalam pengembangan jiwa. Bagaimana para murid di sekte tersebut dapat memiliki pembudidaya iblis dari silsilah iblis api? Ketika Master Sekte Jiang mendengar ini, dia dengan cepat menjelaskan dengan canggung, sebenarnya, Zeyan ini adalah kultivator ganda murid saya. Ketika Jiang Yulian mendengar ini, wajahnya langsung memerah. Meski dia dan Zeyan jatuh cinta, keduanya belum resmi menjadi pasangan Tao. Tidak ada kultivasi ganda. Sekarang pemimpin Sekte Jiang mengatakan ini, Jiang Yulian sangat pemalu. Tapi dia sangat senang, karena itu membuktikan bahwa Master Sekte Jiang setuju dia mengikuti Zeyan. Oh, itu dia. Ayo cepat tanpa basa-basi lagi. Penatua Xia secara pribadi mengajak pemimpin Sekte Jiang dan Dev untuk menemukan orang itu. Master Sekte Xia, siapa orang yang kamu bicarakan ini? Di tengah jalan, pemimpin Sekte Jiang bertanya. Nama orang ini adalah Mukui, putra tertua dari keluargamu. Kata Penatua Xia. Seorang anggota keluargamu. Ketika Master Sekte Jiang mendengar ini, dia langsung berseru. Apakah kamu kenal pemimpin Sekte Jiang? Penatua Xia bertanya. Ya, keluargamu juga pernah mengizinkan Sekte Jiwa Iblis kita membentuk kembali tubuh. Keluargamu berspesialisasi dalam latihan senam api, tetapi keluargamu ini sangat istimewa. Laki-laki berlatih api dan perempuan berlatih es, jadi pria dan wanita dari keluargamu berlatih bersama dari waktu ke waktu. Tetapi jika kamu tidak mengendalikannya dengan baik, kamu akan diserang balik oleh lawan, dan tubuhmu akan hancur, hanya menyisakan sisa jiwa. Aku akan membentuk kembali tubuh keluargamu. Kata Master Sekte Jiang. Ketika Dev mendengar ini, dia tercengang. Dev berkata dengan tidak percaya, kalau begitu keluargamu berada dalam kekacauan. Itu tidak benar. Keluargamu memiliki sejarah panjang dan banyak cabang. Meski banyak orang yang menjadi anggota keluargamu, mereka sudah lama diasingkan oleh darah. Meskipun dunia surga dan manusia berada dalam kekacauan, etika dan moralitas manusia tetap ada. Pemimpin Sekte Jiang buru-buru menjelaskan, karena takut Dev akan salah paham. Ketika Dev mendengar ini, dia mengangguk sedikit untuk memahami. Bukankah keluarga raja di dunia sekuler juga menikah satu sama lain untuk memastikan kemurnian garis keturunan mereka? Bahkan keluarga kerajaan negara kepulauan saat ini masih mempertahankan tradisi ini. Memikirkan negara kepulauan, Dev sebenarnya merindukan hari-harinya di dunia sekuler. Sekarang dia telah lama menjadi dewa negara kepulauan, dan dia tidak tahu seberapa besar kekuatan keyakinan yang telah dia kumpulkan. Bab 3700, Singkirkan Saingan Cinta. Paviliun Wantong, di halaman sudut. Zheng Jian sedang mengobrol dengan seorang pria saat ini, dan ada tas kain yang tergantung di pinggang pria itu. Di dalam tas itu ada jiwa Zeyan, berjuang dalam kesakitan. Pria ini adalah Mukui. Untuk meningkatkan kultivasinya dengan cepat, orang ini memburu para penggarap iblis dari silsilah Balrog di mana-mana. Bagaimanapun, para penggarap iblis dari silsilah Balrog pada dasarnya adalah kultivator biasa di sini, dan hanya sedikit orang yang peduli pada mereka. Rekan Daoi Zheng, terima kasih banyak. Saya benar-benar tidak menyangka bisa bertemu dengan seorang pembudidaya iblis dengan api pamungkas di Paviliun Wantong. Sepertinya saya memiliki peluang bagus untuk menembus kesengsaraan Daodu tingkat ke-8 dunia. Ketika saya menerobos ke alam kesengsaraan tingkat 8, saya akan kembali dan membiarkan ayah saya melihatnya dengan baik. Bahkan jika saya berkeliaran, saya dapat membuat kekuatan saya meningkat dengan pesat. Mukui berkata dengan semangat di wajahnya. Tuanmu, hubungan kita tidak lebih dari sekedar mengucapkan terima kasih. Kita saling menguntungkan. Anda mendapatkan sumber daya pelatihan, dan saya menyingkirkan saingan cinta. Jika Anda berani mencuri adik perempuan saya dari saya, Anda mendekati kematian.
Setelah Zheng Jian selesai berbicara, dia menatap tajam ke tas di pinggang Mukui. Jika Mukui tidak membutuhkan jiwa Zeyan, Zheng Jian pasti ingin mencambuk jiwa Zeyan sampai mati sekarang juga. Sepanjang jalan, Zeyan tidak tahan melihat Zeyan mengikuti Jiang Yulian dan menciumku. Hahaha, sulit bagi seorang pahlawan untuk menjadi cantik. Sekarang Zheng Daoyu bisa mengejar adik perempuanmu dengan tenang. Mukui tertawa dan menepuk bahu Zheng Jian. Zheng Jian juga tertawa, tapi segera mengerutkan kening, lalu berkata dengan sungguh-sungguh, "Oh tidak, tuanku dan yang lainnya seharusnya ada di sini. Tuanmu, tolong jangan katakan bahwa kita pernah bertemu, apalagi aku yang menyuruhmu melakukan ini." Dibuat. Setelah mengatakan itu, Zheng Jian melompat dan menghilang. Ketika Mukui melihat ini, dia ingin melarikan diri, tetapi saat ini pintu halaman dibuka olehnya. "Tuanmu, Anda membuat masalah di paviliun Wantong kami dan merenggut jiwa orang lain. Apakah Anda tidak menganggap serius paviliun Wantong kami?" Begitu dia memasuki pintu, Penatua Xia berkata dengan wajah muram ketika dia melihat Mukui. "Elder Xia, apa yang kamu bicarakan? Kenapa aku tidak bisa memahamimu?" Mukui berpura-pura tercengang dan tidak mengerti, tapi diam-diam dia meletakkan tas itu di belakang punggungnya dengan satu tangan. Dev sudah lama memperhatikan gerakan kecil Mukui dan sudah merasakan aura Zeyan. "Lepaskan jiwa temanku, atau mati." Dev memandang Mukui dengan tatapan mematikan. "HMPH, siapa kamu? Kamu di sini untuk menakutiku." "Kakek, aku tidak takut. Terlebih lagi, apa salahnya aku membunuh pembudidaya iblis itu?" Mukui mendengus dan tiba-tiba melompat. Segera, seluruh orang berubah menjadi sinar api dan dengan cepat tersapu ke kejauhan. Mengejar. Ketika Penatua Xia melihat ini, dia segera melambaikan tangannya dan memimpin orang-orang dari paviliun Wantong untuk mengejar. Tentu saja Penatua Xia harus memberikan penjelasan karena melakukan hal seperti itu di paviliun Wantong mereka, belum lagi Master Sekte Jiang dan Dev baru saja menyelamatkan nyawa putrinya. Sosok Mukui sangat cepat, dan kecepatannya sangat mencengangkan, dia berubah menjadi bola api di udara, seperti bintang jatuh. Penatua Xia memimpin orang-orangnya untuk mengejarnya dengan putus asa, tetapi dia tertinggal jauh oleh Mukui. Ketika Dev melihat ini, dia menghentikan langkahnya dan menghilang dalam sekejap, lalu muncul beberapa mil jauhnya. Dua bola api menyala di bawah kaki Dev, dan ada panas yang lebih hebat di sekujur tubuhnya. Dia melampaui Penatua Xia dan yang lainnya dalam sekejap mata. Ini sangat cepat. Penatua Xia memandang Dev dan terkejut. Saya melihat sosok Dev bergegas maju dengan pesat. Setiap kali sosoknya menghilang dan muncul kembali, dia sudah berada beberapa mil jauhnya. Langkah pengendalian kebakaran Dev adalah teknik abadi, bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan biksu biasa. Dev memandang Mukui tidak jauh dari sana dan merasa sangat menyesal di dalam hatinya. Jika langkah pengendalian apinya sempurna sekarang, dia hanya perlu 2 langkah untuk mengejar orang ini. Mukui merasakan nafas di belakangnya dan tidak bisa menahan untuk tidak melihat ke belakang, hanya untuk menemukan bahwa Dev dengan cepat mendekatinya dalam sekejap. Bersambung.